Kembali lagi kepada hakikatnya bahwa seni itu adalah ekspresi jiwa, jadi yang diolah bagaimana kita bisa menyadari apa sih yang ada di balik lapisan-lapisan jiwa kita. Aku Sekar Trikusuma, aku seniman tari dan lintas disiplin dari Solo. Kegiatanku di Solo untuk saat ini sedang mengerjakan laboratorium gerak, Sinekar. Begitu mendapat kabar untuk mengisi workshop Majelis Cipta Gerak ya, yang sepenangkapanku adalah praktik membongkar penciptaan karya seni gitu melalui pendekatan ekologi. Yang ada di bayanganku adalah mungkin ini sifatnya lebih bagaimana membongkar praktik kerja kesenian yang prosesnya terbalik ya, tidak seperti pada umumnya. Kalau biasanya mungkin kita fokusnya kepada hasilnya, kepada wujud karya, bentuk karyanya, tapi ini justru di-rewind dibalik. Jadi bagaimana narasi itu muncul terlebih dahulu, dikembangkan, dikerucutkan, jadi prosesnya seperti itu, ide-ide itu uraikan, dirangkai kembali hingga pada akhirnya bentuk itu mengikuti narasi yang ada. Pinggang, Jempol, jari, telinga. Halo, perkenalkan nama saya Resilia Aisyah. Nama saya Gusita Salsabila. Saya masih SMK. Nggak terbayang kalau misalnya katanya cuma tari-tari gitu, rupanya ngomong. Jadi merasa takut aja. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Sajidah. Di sini ternyata berbeda, lebih banyak materinya dibanding geraknya. Nama saya Rizky Nadi Pratama. Saya berasal dari bagian CPAPI Kabupaten Rokan Hilir. Pertama waktu melihat flyer atau poster Majelis Cipta Gerak, yang pertama dibayangkan itu memang sepertinya tidak membuat sebuah karya, akan tetapi bagaimana bisa menarasikan karya tersebut. Nama saya Sultan Saragih dari kota Pematang Siantar. biasa dipanggil Uni Ista. Exciting ya, artinya saya sebagai penari tradisi mulai mendapatkan sebuah frame baru dalam bidang tari. Ini kan cipta gerak, jadi bentuknya tuh kayak, kok kayaknya lebih ke kontemporer kok gitu kan. Menarik nih, ada workshop tari. Sebelumnya juga belum pernah ikut workshop, jadi kayak kepengen, kayak kebayang, wah pasti bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi dari orang yang berpengalaman. Aku Gilang Ramadan, tahun ini aku umur 16. Ini jujur pertama kali Gilang ikut-ikut workshop sih. Gilang juga bingung, ini workshop tari tapi kok nggak ada kayak olah tubuh, gerak, banyak gerak, lebih banyak bertukar pikiran gitu. Suara kita tuh punya itu bahasa Indonesia maupun bahasa dari negara lain. Kalau biasanya karya tari itu munculnya setelah kita banyak melakukan kegiatan fisik gitu, aku mencoba untuk memberi tawaran yang lain bahwa sebelum kita ke bentuknya, tunggu dulu deh, kayaknya ada sesuatu yang itu ada di dalam diri kita, di dalam alam bawah sadar kita yang barangkali belum disadari. Nah, aku mencoba untuk mengajak teman-teman dan mengajak diriku juga sendiri untuk kembali lagi. Sebelum kita punya ekspektasi, bayangan nanti akan mengerjakan apa, kita coba gali apa yang memang ada di intinya. Rika. Tidak hanya tari kontemporer, juga ada performance art yang bentuknya terlihat nggak jelas, tapi ternyata memiliki makna di balik itu. Ternyata seni itu tidak berpatok pada hal yang terlihat, ternyata juga ada makna di balik itu. Awal-awal pertama kali itu sempat bingung juga kan, maksudnya apa nih, kayak hubungan antara tari sama ekologi di workshop ini. Memandang ekologi sebagai pantikan untuk mengerjakan, dalam hal ini mengerjakan karya, itu sangat penting karena keorganikan yang ada itu, harapanku itu membangun kesadaran kita ya, terutama sebagai insan manusia gitu, yang kita hidup berinteraksi dengan alam semesta, segala makhluk yang ada di dunia ini.
sangat-sangat bisa memperkaya imajinasi, narasi, maupun nanti apa yang akan direalisasikan dalam bentuk karyanya. Ya, melihat kota Pekanbaru sejauh ini semuanya serba cepat ya. Nggak ada lagi yang lambat, semuanya harus bergerak dengan cepat. Mau di tempat tersudut pun, jalan lihat kota tuh pasti ada aktivitas gitu, aktivitas manusia gitu. Setiap kota pasti punya kisah-kisah luka, bisa itu berupa bencana, musibah gitu. Tapi kota tetap berjalan, sehari-hari tetap berjalan, nggak berhenti untuk melanjutinya. Setelah mendengarkan cerita dari teman-teman sekilas soal sejarahnya gitu, tidak menduga juga bahwa ternyata Pekanbaru itu kota yang bersejarah sekali ya, tempat di mana budaya itu berkumpul hingga pada akhirnya juga mungkin jadi PR untuk melihat keorisinalitasnya sendiri karena menjadi meeting point kan, ada banyak budaya terhubung, ada banyak kebiasaan dan juga tradisi yang berbentur, melebur. Jadi menarik sekali karena pada akhirnya kota ini memberikan banyak perspektif dan tawaran. Waktu slow observasi ketika di hari Rabu itu melihat kota Pekanbaru dalam landscape yang lama, sangat terasa ya vibes-nya bahwa ini kota udah cukup berusia, juga sudah cukup urban, terjadi banyak silang budaya. Kita jalan-jalan guys, melihat Snapelan. Kebetulan aku kurator untuk festival seni media nanti, jadi ikut membaca kota, maksudnya ikut berkeliling kota bersama teman-teman, melihat apa aja yang kira-kira menjadi perhatian kita di kota ini. Kebetulan ini adalah trek yang sebelumnya kita udah jalan juga sama teman-teman ke tim kurator lain. Itu udah berapa kali riset ke sini. Jadi teman-teman peserta workshop gerak, majelis gerak, kita ajakin untuk mengalami experience-nya. Dan di sana aku juga ada lihat rumah tradisional Melayu, yaitu rumah panggung, dan aku mengambil karya itu tadi dari dua hal itu, yaitu angin dan juga rumah tradisional, rumah panggung. Dilihat dari metodenya, memang kebanyakan yang dilakukan adalah proses diskusi ya, yang mana ini mungkin akhir-akhir ini jarang aku jumpai, dan aku berharap dengan adanya metode ini tuh jadi memberikan referensi bahwa kita bisa loh membiasakan diri dengan membuka ruang percaya kepada lingkungan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk juga bisa menjadi support system. Ide, narasi itu tidak disimpan sendiri, tapi dibagikan, dan dari itu berbagai macam sudut pandang, berbagai macam kritik, saran, masukan gitu, itu bisa ikut menjadi pengayaan dan juga pengkayaan yang menunjang proses kreatifnya. Ini kayaknya aku ngerti deh. Ini kan biasanya ada di sekitarku ya. Plastik tau sebule, ya Allah. Antara tubuh, kota, dan ekologi, bagiku ini adalah satu konstelasi. Satu dengan yang lainnya saling berhubung, saling berkaitan. Jadi ketika kita ngomongin tubuh, nggak bisa lepas dengan kota ataupun desa. Nggak bisa lepas juga dengan ekologi. Nah, aku tidak akan pernah bosan untuk ngomong bahwa penting sekali untuk menumbuhkan kesadaran ekologi, karena
Ya, untuk saat ini kita sedang berhadapan dengan teknologi, dengan kecanggihan, dengan kecepatan, dan sementara ekosistem konstelasi alam semesta ini semua punya timingnya masing-masing, tidak bisa dipercepat, atau mungkin kalaupun itu terjadi akan ada satu hal yang tereduksi, akan ada satu hal yang dikacaukan. Jadi buatku penting sekali untuk kembali menyadari konstelasi ini lagi supaya ini semua bisa terjaga dan selaras gitu. Majelis Cipta Gerak, Kata Kita Kota.